Cek. Oke, udah masuk ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dari metode gravitasi untuk pengukuran LAN. Nah, pada kesempatan ini data yang kita olah ini ya, ini ada satu set pengukuran ya, satu hari dari base sampai kembali ke base dengan perolehan data itu 8 titik, 9 titik jika lo ditambah base. Nah, jadi mungkin perlu kita ketahui dulu ya, untuk data yang kita dapatkan ini dari mana. Nah, untuk data ini diperoleh dari gravitimeter Lacoste-Romberg model G1177 ya, seperti yang teman-teman lihat ya di sini. Nah, mungkin kalau saat ini sudah banyak beralih ke skin track gitu ya. Nah, tapi di sini kita coba mengolah data ya yang dari Lacoste-Romberg. Sebenarnya kurang lebih sama dengan skin track, tapi nanti skin track akan ada beberapa pengolahan yang di skip gitu, jadi lebih mudah dikarenakan pengukuran yang lebih otomatis begitu. Kita punya komponen-komponennya ya, kalau teman-teman lihat dari satu, dua dan lain sebagainya ya. Ini merupakan termostat ya untuk melihat uh, suhu di dalam instrumen, karena uh, untuk dari Lacoste-Romberg ini dia memanfaatkan zero length spring ya, yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi suhu di sini sangat berpengaruh karena ini ya, kita punya zero length spring seperti Slinky itu terbuat dari logam, dan tentunya bisa mengalami pemuaian ketika suhu tidak stabil begitu. Untuk suhu optimum itu sekitar 50 sampai 55 derajat Celcius, teman-teman. Nah, kalau suhunya berkurang nanti biasa di instrumen itu akan menyala di bagian indikatornya. Nah, kemudian kedua ada knob centering, ini untuk leveling ya. Jadi instrumen yang kita ukur itu dipastikan horizontal begitu. Nanti teman-teman akan melakukan leveling. Nanti pada poros instrumen itu di bagian bawahnya ada skrup gitu ya, yang kalian putar-putar sehingga dia jadi persis horizontal begitu. Sehingga nilai gravity yang kita ukur itu menjadi lebih tepat begitu ya, agak lurus dengan arah gaya gravitasi. Nah, kemudian ada switch on off, ini untuk aktivasi alat ya tentunya. Ada yang untuk menyalakan lampu pada alat, lalu ada juga untuk aktivasi. Kemudian kita punya pengunci. Nah, pengunci ini digunakan untuk teman-teman nanti membaca pembacaan alat agar nilai yang karena ini zero length spring benar-benar sensitif teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mau membaca ataupun berpindah ke titik lain harus dikunci dulu agar koreksi drift nanti tidak besar. Koreksi drift itu nanti kita akan bahas ya. Koreksi karena pertambahan panjang pada zero length spring. Nah, kemudian kita punya monitor pembacaan pastinya untuk membaca pembacaan alat ya. Nanti teman-teman punya data-data seperti ini ya, dari temperatur dan nilai pembacaan standar. Kemudian kita punya tabung leveling. Nah, ini tentunya sebagai indikator ya. Tabung leveling ini indikator manual terhadap horizontal permukaan. Artinya kalau nanti ya ini prinsipnya sama seperti kompas ya. Kita nanti punya tabung ya. Kita punya skalanya, lalu kita nanti punya gelembung gitu ya. Pastikan gelembungnya itu di tengah yang menunjukkan bahwa pengukuran kita sudah horizontal. Kemudian kita punya teropong pembacaan. Nanti teman-teman bisa mengintip ya dari sini nilai yang kita baca. Nanti ya biasanya kita punya sebuah kawat ya. Lalu kita punya skala di sini gitu untuk membaca pembacaannya 2,
3 gitu ya. Nanti teman-teman akan baca persisnya di mana gitu. Nanti ada kalibrasi sendiri untuk masing-masing instrumen. Kemudian kita punya pemutar halus. Ini untuk memutar secara perlahan kalau angka yang kita targetkan itu, misal target 2,5. Kalau sudah mendekati, kita lakukan pemutaran halus. Tapi kalau masih jauh, misalnya masih di sini gitu ya, kita bisa memutar dengan pemutar kasar. Kemudian kita punya jarum leveling, ya. Ini sama juga untuk menunjukkan tingkat kedataran alat dengan permukaan, ya. Itu ketika kita lakukan leveling dia akan berputar. Kita punya sebuah jarum gitu ya. Nanti akan ada nilainya begitu yang menunjukkan bahwa memang kita sudah leveling gitu. Sudah posisi pengukuran sudah horizontal. Kemudian kita punya kolom pembacaan alat. Nah, tentunya kita akan memperoleh besar pembacaan yang setelah kita ukur itu berapa begitu. Dan ini dari masing-masing alat punya standar ya. Terus kita punya aki ya sebagai sumber energi untuk alat. Ini prosedurnya mungkin kita bahas sedikit aja ya. Kita punya plate di bawah, lalu kita letakkan gravitimeter dengan pelan-pelan ya, karena memang sangat sensitif rolling springnya. Kemudian kita usahakan membelakangi matahari ya, agar ya tidak terjadi paparan langsung untuk menjaga ketahanan alat sebenarnya. Kemudian kalau cuaca terik dan hujan, kita gunakan payung. Ya, ini biasa kita gunakan ya, walaupun tidak terik, kita tetap gunakan payung. Kemudian kita punya posisi berlutut, ya, usahakan nyaman. Nanti kalau pas pengukuran bergerak-gerak itu meningkatkan risiko human error. Kemudian kita punya gravitimeter tentunya, dia harus level ya, agar horizontal gitu posisinya dengan mengatur niveau yang tadi. Kemudian kita akan cek suhunya juga, pastikan di antara 50 sampai 55. Karena suhu yang berbeda akan membaca percepatan graviti yang berbeda. Nanti mengalami penyusutan kalau suhunya berkurang. Tidak optimal. Nah, kemudian kita bisa menyalakan lampu ya pada gravitimeter kalau memang pembacaannya kurang jelas. Nah, jika sudah siap semua, kita akan buka pengunci ya. Berlawan arah jarum jam, artinya kita buka ya, supaya bisa melakukan pengukuran. Lalu nanti kalau pindah, kita kunci lagi. Kemudian kita bisa menyalakan Elliot ya, agar nanti kita bisa mengatur pembacaan untuk kembali ke posisi semula. Artinya kita akan mengukur sebuah graviti ya, di mana misal faktor kalibrasi alat itu berada di angka 2 misalnya nanti ya. Tapi setelah kita buka kuncinya, dia pindah ke 1,8 gitu ya. Maka kita akan bawa ini kembali ke 2. Lalu kita akan membaca di skala bacaan nilai yang kita peroleh itu berapa gitu. Nah, dia akan mengukur perubahan ya dari kondisi stabil ke data yang kita ukur di lapangan. Nah, selisihnya ini itu yang akan dikonversi ke skala bacaan. Skala bacaan ini yang akan kita konversi nantinya ke graviti seperti itu. Nah, berikutnya, kalau suatu titik pengamatan setelah Elliot dinyalakan menunjukkan harga lebih dari minus 50 atau positif 50, maka harus digunakan secara manual terlebih dahulu. Kita bisa menekan harga meter dial, memutar meter dial ke reading line 2,4. Setelah kita nyalakan lagi, lakukan lagi pendekatan harga. Nah, jadi kalau memang terlalu jauh ya, data yang kita lihat itu, misalnya kita buka jauh banget turunnya, nah maka kita kunci lagi, lalu kita putar dulu untuk mendekati ini agar ya kita tidak overfitting begitu ya, agar tidak terlalu jauh. Nah, kalau sudah stabil, maka kita bisa membaca nilai yang diperoleh begitu. Kemudian lampu dan Elliot bisa kita matikan ya, dan kita kembali memasukkan gravitimeter lalu pindah ke titik berikutnya, dan usahakan selalu menghindari dari benturan dan guncangan. Jadi pas membawanya juga harus hati-hati. Oke, kita punya instrumen lain selain gravitimeter di sini. Kita punya GPS, Trimble biasanya.
Kenapa kita tidak menggunakan GPS hand, Garmin, dan lain misalnya? Itu karena memang akurasi yang kita peroleh itu benar-benar penting. Kalau kita punya apa eh, pengukuran gitu ya, ini mata elang ya, ini arah utara. Misal GPS kita itu mungkin kalau Garmin atau GPS tangan itu ya, kita bisa mendapatkan, bisa selisih 4 meter, 2 meter begitu. Sementara kalau kita pakai GPS ya yang lebih akurat, kita bisa memiliki akurasi sampai satuan sentimeter. Namun bukan XY yang kita pengen detilkan ya, tapi yang lebih penting di sini adalah Z ataupun elevasi, karena gravity itu ya, gravity ini bumi ya, mengukur di sini dan di permukaan ya, itu ya delta G-nya sangat sensitif gitu terhadap elevasi. Tapi kalau mengukur di ketinggian yang sama hanya berbeda lintang, ya itu delta G relatif kecil. Nanti akan kita koreksi di koreksi lintang gitu ya. Jadi yang sebenarnya semua penting X, Y, tapi Z di sini yang paling penting, yang benar-benar mengubah berpengaruh pada pembacaan alat. Oke, kemudian uh, kita langsung aja ya ke pengolahan data. Dari pengolahannya itu kita akan mendapat skala bacaan, lalu kita pertama akan konversi skala bacaan, yang mana masing-masing instrumen itu memiliki tabelnya. Nah, untuk tabel G1118, kita punya tabel ini ya, counter reading. Ini sebenarnya panjang ya, nanti teman-teman bisa lihat di Google gitu ya, untuk tabel konversinya. Nah, ini contohnya. Untuk mencari konversi skala bacaan, kita akan melakukan operasi ini, value in legal ya, itu kita tambahkan dengan data counter reading di lapangan, baru dikurang dengan counter reading, lalu dikali dengan faktor interval. Oke, mungkin kita langsung saja ke contoh ya. Ini ada contoh data lapangan ya. Yang pertama kita lakukan adalah untuk tabulasi di lapangan, kita punya urutan ya, dari base, mengukur harus kembali ke base untuk nantinya menghitung koreksi drift. Begitu. Oke, kalau kita tidak kembali ke base, sebenarnya bisa-bisa saja, tapi data yang kita peroleh itu tidak terkoreksi drift. Artinya keyakinan kita terhadap data berkurang. Itu paling dihindari ketika melakukan survei gravity. Oke, kemudian kita punya jam pengukuran ya, time, terus kita punya skala bacaan nih. Umumnya dilakukan 3 kali ya untuk menghindari human error gitu ya. Dan biasanya dalam pengukuran satu set seperti ini ataupun satu kafling ya, bahkan satu project itu diusahakan yang mengukur orang yang sama, karena masing-masing orang memiliki persepsi ataupun mungkin pandangan yang berbeda begitu ya. Misalnya nanti kita punya skala, targetnya di sini ya, kita fitting, ada yang berasumsi bahwa di sini sudah oke gitu, dia mepet mepet bawah gitu, dia ambil yang ini. Tapi ada juga yang ngambil mepet atas gitu. Itu sebuah perubahan ataupun perbedaan pengukuran, nanti bisa mempengaruhi interpretasi data. Oke, kita di sini akan memperoleh skala bacaannya ya 3 kali, dan usahakan selisihnya itu tidak lebih dari 1 gitu ya, tidak lebih dari 1 skala bacaan. Nah, kita punya tinggi alat, jangan lupa ya. Dari kita punya instrumen ya, kita punya instrumen, ada kakinya, ada plate-nya di bawah ya. Nah, kita akan ukur tinggi alatnya. Kalibrasi Lacoste Rampur itu di itu ya, di topnya ada garis hitam nanti. Jadi teman-teman ukur sampai ke permukaan tanah, bukan ke plate-nya, tapi permukaan tanah. Ini adalah H ya, tinggi alat. Nanti biasa di dalam satuan sentimeter ya. Itu nanti kita ubah ke meter. Kemudian kita punya elevasi dari data GPS dan XY. Nah, tapi XY kita belum pakai, kita baru pakai Z karena kita akan koreksi dari internal alat itu sendiri. Belum koreksi terhadap sifat bumi yang heterogen. Karena target kita di sini sampai GOPS dahulu ya. Nanti kalau untuk ABL
ada terpisah lagi karena memang cukup panjang prosesnya dan butuh pemahaman yang jelas. Oke, kita jangan lupa menambahkan keterangan karena ini cukup penting. Apalagi nanti untuk daerah-daerah seperti di dekat sungai, apalagi kalau sungainya deras, apalagi area tambang yang banyak aktivitas tentunya akan memberikan skala bacaan yang nanti berubah-ubah begitu karena adanya guncangan dan lain-lain gitu. Jadi kita usahakan mengukur data ini ketika kondisi stabil di lapangan. Oke, kemudian kita akan menghitung rata-rata ya, time-nya dirata-ratakan. Ini nanti kegunaannya untuk mengoreksi pasang surut oleh pengaruh bulan dan matahari. Oke, kemudian kita langkah pertama dari sini ya, konversi skala bacaan. Nah, untuk konversi skala bacaan ini kita mempunyai rumus tadi ya. Rumus ini volume egal tambah counter reading tambah data dikurang counter reading kali faktor interval. Kita punya data ya di sini ya. Lalu kita punya value in miligal, perbedaan counter dan faktor interval. Perlu teman-teman tahu ketika nilai kita 1800 sekian, 1700 sekian, itu kita akan mengikuti pembacaan counter 1700. Jadi kita lempar ke bawah, bukan pembulatan ya. Misal data pembacaan kita itu nanti 1799. Kita pakai ini tabelnya 1700 gitu ya. Kita langsung saja ke contoh 1 ya. Nilai yang kita baca 1814 ya. Maka kita akan menggunakan tabel 1800 begitu. Sehingga kita akan memperoleh nilainya begitu. Caranya ya ini kita punya value in miligal ya 1906,96, lalu kita tambah dengan data kita, kemudian kita kurangkan dengan pembacaan counter atau counter reading 1800, lalu kita kali dengan 1,05934 faktor for intervalnya, lalu kita akan memperoleh nilai ini 1922,28. Oke, ini kita aplikasikan ke seluruh titik ya sampai selesai. Kemudian kita akan ke koreksi pasut. Nah, koreksi pasut ini cukup unik ya. Jadi koreksi pasut ini kalau teman-teman buat ya, nanti dia pasti akan memiliki grafik yang gimana ya? Polanya itu harusnya hiperbolik gitu ya. Kenapa hiperbolik? Ya karena memang coba kita lihat. Nah, kita insert ya, ini sebagai QC ya, chart. Nah, ini ada sedikit apa ya perubahan ya. Nah, tapi nanti kalau kalian cari ya pasut ini satu persatu, maka grafik yang diperoleh itu harus seperti ini. Dia berupa gelombang sinus begitu ya. Nah, oke seperti ini ya. Koreksi pasutnya pasti seperti ini. Thread. Kenapa? Karena itu dipengaruhi ketika bumi, bulan, dan matahari ya. Posisinya itu berputar. Ya, bumi juga berputar ya. Sehingga nilai yang peroleh nggak akan tiba-tiba patah gitu ya. Tapi dia smooth. Ya, sering perubahannya time. Nah, untuk koreksi pasut ini sendiri, teman-teman memerlukan software GraphTC atau Gravity Tidal Correction. Teman-teman yang belum punya, nanti aku lampirkan di link. Tinggal open saja. Dan kita akan memasukkan koordinat. Ya, kita harus mentransformasi kalau koordinat teman-teman itu UTM, ubah ke latitude dan longitude. Derajat, menit, detik begitu. Nah, untuk contoh perhitungan ini ya, teman-teman tinggal memasukkan koordinatnya ya. Misal ini north dan east, perhatikan ya. Kalau kita di lintang selatan pakai -7. Kalau teman-teman pakai S ya, itu pakai angka 7. Jadi misal kita pakai south 7 derajat ya, south. Ini masukkan koordinatnya, derajat, menit, detik. Lalu ini juga sama ke east ya, 10 derajat. Kemudian kita masukkan elevasi. Lalu kita masukkan UTM zone-nya Jakarta ya.
Lalu kita masukkan tanggal pengukuran gitu ya, misalnya tanggal pengukurannya kapan, misal tadi tanggal 10 April ya, 10 April 2022. Nah, kita ke tanggal 10 April ya, ini 10 April ya, sampai ke sama ya, di hari yang sama masih dari 10 April. Oke, 2022. Aduh, sorry. April, oke. Nah, sama ya. Lalu kita mau ambil interval per berapa menit. Nah, jamnya kita isi dulu. Misal kalau kita memang di pukul 00 ya, 46 sampai 51, kita cari di sini 00, 46 sampai 0051. Lalu kita interval 1 menit. Generate. Nah, kita punya data. Nanti kalau teman-teman punya data di time 0046 ya, kita pakai ini 0046 get total. Nanti kalau untuk time 48 kita pakai yang ini ya. Kelihatan ya, ini nggak bisa di zoom. Oh, oke. Nah, setelah ini ya, kita punya data ini, kita akan mendapatkan nilai password, koreksi password. Nah, setelah ini kita akan menghitung getter koreksi password. Getter koreksi password ini adalah nilai skala bacaan dikurangi dengan password. Nah, mungkin bingung ya, kenapa dikurang, kenapa nggak ditambah gitu. Dan password itu ada positif, ada negatif gitu teman-teman. Jadi untuk ngeceknya ya, sebenarnya teorinya seperti ini. Kita mengukur di permukaan bumi, gaya gravitasi tentunya tegak lurus dengan permukaan ke inti bumi ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya inti bumi ya. Nah, di sini teman-teman, misal ada matahari ya, pengaruh matahari dan bulan gitu. Artinya gaya ada dari pengukuran graviti ini tidak semata-mata ke permukaan bumi ya. Meskipun nanti ada pengaruh topografi ya, itu nanti di next tip. Kita di sini punya gaya ke arah matahari pastinya. Kita juga punya gaya ke arah bulan gitu ya. Nah, ini biasanya lebih besar pengaruh bulan daripada matahari. Karena lebih dekat walaupun ukurannya lebih kecil begitu ya. Nah, sehingga password ini akan memiliki resultannya ya. Tadi kan teman-teman punya ini ya. Apa namanya? G matahari dan G bulan lalu G total gitu ya di graf TC akan berlawanan arah dengan ya, meskipun nggak berlawan arah, kita punya resultan lah, misalnya ke arah sana misalnya gitu ya. Resultan gaya dari bulan dan matahari yang berlawanan dengan pengukuran. Yang tadinya gravitinya harusnya lebih tinggi ya, ini F seharusnya, yang terukur akan lebih rendah begitu. Sehingga pada kondisi ini ya, ketika gaya dari password itu bertolak belakang dengan arah gravitasi, dia akan negatif nilainya. Artinya, nilai untuk mendapatkan F terukur, kita harus tambah F. Untuk mendapatkan F seharusnya, kita harus tambah F terukur ditambah password. Nah, jadi kenapa di sini dikurang ya? Kalau koreksi password di sini getter koreksi dikurang, ya karena seperti ini. Ketika arahnya keluar, dia akan negatif. Jadi dikurang kali dikurang jadi positif, sehingga kita akan mendapatkan F seharusnya gitu. Untuk konsep yang kedua ya, kasus yang kedua, kita punya arah pengaruh password yang positif nih. Dia moon dan sun itu hampir searah ya dengan orientasi graviti bumi gitu, artinya di belahan bumi lain ya, gitulah ya, dari sumbu horizontal gitu ya, dari pengukuran kita. Nah, jadi yang ini harusnya ini ya teman-teman, sebenarnya. Oke, jadi kita punya gravitasi yang terukur itu, dia akan lebih
besar daripada seharusnya. Karena apa? Karena tidak hanya graviti bumi yang narik, tapi ada bulan dan matahari juga yang narik ke arah sana. Sehingga pasut yang kita peroleh akan positif. Sehingga untuk mendapatkan gaya graviti sebenarnya, gaya terukur ini harus kita kurang dengan pasut. Sehingga diperoleh gaya sebenarnya gitu. Lalu gimana dong nanti dengan ketika bulan di sana, matahari di sana begitu. Nah, sama aja. Kembali ke konsepnya, lebih resultannya ke arah mana. Jadi yang kita perhatikan hanya F pasut ini, resultannya nanti ke arah mana, apa sini gitu. Ya, nanti akan ya di sini negatif juga karena berlawanan arah dengan graviti pengukuran kita. Oleh karena itu teman-teman, nilai pasut ini selalu membentuk grafik yang smooth begitu ya. Karena memang nggak mungkin kan bulan hilang tiba-tiba muncul di sini begitu, tapi dia bergerak uh, seiring bertambahnya waktu. Oleh sebab itu, grafik yang kita peroleh juga seperti ini. Seperti ini terus nanti. Kapan maksimal, kapan minimal, itu ketika kapan resultan gayanya maksimal berlawanan arah, ya, itu akan maksimal minimal. Lalu kapan dia F pasutnya searah maksimal, itu akan positif maksimal. Oke, mungkin itu ya untuk pasut. Teman-teman pasti udah paham. Nah, kita akan mendapatkan G terkoreksi pasut nih. Setelah itu kita ukur tinggi alat nih. Kita punya tinggi alat satuan senti, kita ubah ke satuan meter. Setelah satuan meter, kita akan koreksi tinggi alat nih dengan cara dikali dengan ini 0,30856. Itu adalah gradien pertambahan gravity seiring berubahnya elevasi. Jadi rumusnya itu elevasi dikali gradiennya. Teman-teman kalau lihat di sini ya, ini adalah gradiennya. Sebentar, coba kita lihat. Nah ini langsung koreksi apungan ya. Oke, kita koreksi di sana ya untuk tinggi alat. Setelah itu kita punya getter koreksi TA, kita tinggal kurangkan juga. Kenapa kita kurangkan? Ya karena ini minus ya, makin jauh elevasi, makin tinggi, makin besar minusnya. Artinya semakin jauh dari permukaan, misal ya, kita ini ground, kita punya alat ya, dengan alat yang satu lagi seperti ini misalnya, lebih tinggi gitu ya. Ya ini misal kondisinya sama, G1 akan lebih kecil daripada G2. Sorry, terbalik. G1 akan lebih besar karena jaraknya lebih dekat dengan bumi. Ya, kembali ke rumus itu ya. G M1 M2 per R kuadrat gitu ya. Nah, di sini teman-teman kurangkan sehingga diperolehlah G terkoreksi TA. Nanti teman-teman untuk G rata-rata ya, kita juga mencari G rata-rata ya. Artinya rata-rata dari ketiga pengukuran ini kita tidak pilih salah satu tapi kita rata-ratakan ya. Teman-teman bisa rata-ratain, cukup dengan average lalu diblok. Nah, terus kita akan mendapatkan G rata-rata untuk sementara. Nah, berikutnya ada nih koreksi drift. Apa itu koreksi drift atau koreksi apungan gitu ya. Itulah koreksi untuk alat kita sendiri, yang mana kita mengukur dari base titik 1, titik 2, titik 3 ke base lagi gitu ya. Kita punya zero length spring, ya pasti akan mengalami elastisitas gitu ya. Di sini ada delta X atau perubahan perpanjangan dari zero length spring ini ya. Kita punya X2, kita punya X1, dia punya perubahan. Artinya kita akan seharusnya kan kalau kita ngukur kembali ke titik, nilainya sama ya. Misal pengukuran A, B, C, D, E. Harusnya sama dengan E karena kondisinya sama, kondisi geologinya. Karena pasut kita udah hilangkan, tinggi alat dan kita hilangkan pengaruhnya. Tapi nilainya pasti nanti akan lebih tinggi E gitu. Artinya zero length spring kita lelah gitu ya, semakin panjang. Jadi kita akan koreksi. Nah di sini nanti teman-teman akan melakukan koreksi. Nah itu kita punya ya rumusnya, pembahasan titik awal pada time n ya dikurangi dengan
titik awal saat T1 ataupun T awal dibagi dengan TN, waktu pengamat saat menutup loop. Terakhir tuh nanti berarti dikurang dengan T1 ya, time di titik awal dikali dengan waktu pengamatan titik A dikurang dengan di titik awal. Nah, ini sebenarnya ibaratnya perubahan delta X tadi kita bagi rata terhadap time. Artinya per menit dia nambah berapa sih? Kalau ngukur tadi seharian misal 8 jam, ya kan? 8 jam kita dapat uh, perbedaan pembacaannya itu sampai 16 nilai, maka berarti tiap 1 jam dia sama dengan 2 gitu. Jadi kita lakukan koreksi itu. Nah, ini untuk rules Excel-nya ya. Teman-teman punya I2 ini T rata-rata di base. Kemudian kita kurangkan dengan time awal ya. Time awalnya dia juga ya, tapi kita kunci. Lalu dibagi dengan ini I29 waktu akhir ya, dikurang dengan waktunya dia juga. Lalu kita kalikan dengan time. Time akhir dikurang dengan time awal. Nah, kita peroleh nilainya 0 pastinya koreksi drift di titik awal karena belum ada perubahan panjang. Lalu titik kedua kita lakukan hal yang sama ya. Kita punya time-nya ya. Time di titik 2 kita kurangkan dengan time titik awal dibagi dengan time akhir dikurang dengan time awal, lalu kita kali dengan G rata-rata di akhir dikurang G rata-rata di awal. Ini kita aplikasikan terus sampai di akhir nanti ya, sampai nanti yang ke satu sebelum terakhir misalnya kita punya ini ya, time-nya titik tersebut dikurang dengan time titik awal dibagi dengan time akhir dikurang dengan time titik awal dikali dengan pembacaan akhir dikurang pembacaan awal ya, dikunci. Lalu kita akan memperoleh nilainya semua. Nah, koreksi drift ini QC-nya teman-teman dia harus semakin tinggi begitu. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kan jari line springnya tiba-tiba semakin panjang terus semakin pendek lagi gitu. Jadi dia akan grafiknya naik gitu ya. Itu QC-nya. Oke. Kemudian kalau nanti nilainya minus teman-teman, itu ada kesalahan teknis. Itu biasanya kalau minus ya mungkin time-nya nih nggak berurut. Misal di sini dibikin jam 12.48 gitu kan, beda, artinya lebih rendah kan, 00.48 gitu. Oke, berikutnya kita dapat getter koreksi drift. Itu kita kurangkan antara G rata-rata dengan koreksi driftnya gitu agar kita punya data sebenarnya gitu. Kita tarik ke bawah. Terus kita punya delta G. Ini selisih gravity di antar titik ya. Nah, itu kita cara rumusnya titik tersebut dikurangi dengan titik awal dikunci. Untuk titik 2 ya, gravity terkoreksi drift titik 2 dikurangi dengan titik awal dikunci. Itu kita tarik ke bawah. Terus kita punya G absolute di sini. G absolute ini harus dicari tahu ya sebelum melakukan survei di satu daerah. Biasanya kita mengikat dari base terdekat, dari BMKG, dari pusat geologi mungkin, ataupun dari universitas dan lain sebagainya yang memiliki data G absolute. Oke, kita langsung ke GOps. GOps ini kita tinggal tambahkan delta G ditambah G absolute dikunci ya. Nanti kita akan punya nilai. Nah, ini merupakan nilai GOps yang ada di daerah yang kita ukur. Ini kita insert, kita chart. Nah, inilah grafiknya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini titik base ya. Nah, titik murah kita ini rendah, makin tinggi gitu ya. Ini sudah menunjukkan variasi gravity observasi.
Tapi kita juga perlu melakukan koreksi train dan koreksi FAA dan lain sebagainya. Untuk koreksi selanjutnya ya, kita punya koreksi selanjutnya, kita sudah punya hari, terus kita punya nama titik, kita punya X, Y, dan Z ya. Kita punya GOPS. Desimal kita punya juga ya, itu nanti didapat dari ordinat UTM-XY. Nah, kemudian kita akan hitung G lintang, FAC, dan lain sebagainya di video selanjutnya. Oke, mungkin ini ya teman-teman untuk pengolahannya. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas untuk dari GOPS terus sampai ke ABL, begitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih.